Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ahmad Akbar dengan NPM 212151083. Nah, pada video kali ini kita akan membahas soal ujian akhir semester mata kuliah pengelolaan pendidikan yang diampu oleh Pak Dede Nur Jamil dan asisten dosennya Farhan Maulana Darsono. Kita simak yuk soal yang pertama, yakni bagaimana perbedaan antara konsep pengelolaan peserta didik dan tenaga pendidik serta bagaimana peran guru dalam pengelolaan peserta didik di sekolah. Nah, menurut saya perbedaan pengelolaan pendidikan dan pengelola tenaga pendidikan terletak pada objek yang dikelolanya. Nah, pengelolaan pendidikan mengatur semua unsur yang berhubungan dengan pendidikan, yakni 6M itu ya, ada man, money, method, material, market, dan machine, demi tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan. Sedangkan pengelolaan tenaga pendidikan merupakan proses mengatur atau mengelola sumber daya manusia. Jadi hanya man saja seefisien mungkin demi tercapainya tujuan pendidikan. Nah, di sini jadi pengelolaan pendidikan hanya mengelola unsur man saja, meliputi guru, dosen, kepala sekolah, staf-staf, dan lain-lainnya. Serta pengelolaan tenaga pendidikan merupakan bagian dari pengelolaan pendidikan. Nah, untuk peran gurunya dalam pengelolaan pendidikan yakni mengelola kondisi kelas meliputi siswa, suasana kelas, terus kenyamanan, serta menerapkan proses pembelajaran dengan model pembelajarannya efektif dalam arti menyesuaikan kondisi sedemikian sehingga pembelajaran menjadi kondusif, siswa paham dengan materi yang disampaikan, sehingga output atau tujuan pembelajaran pun tercapai. Lanjut ke soal nomor 2, yakni mengapa kurikulum perlu diadministrasikan dan seberapa pentingkah kurikulum di sekolah? Nah, menurut saya kurikulum perlu diadministrasikan agar kurikulum bisa sesuai dengan situasi dan kondisi belajar siswa di lapangannya, sehingga kegiatan mengelola pendidikan berjalan lebih efektif dan efisien, serta tercipta pembelajaran yang lebih baik dan tujuan atau sasaran kurikulum yang diharapkan tercapai demi kemajuan pendidikan itu sendiri. Nah, seberapa penting sih kurikulum ini? Menurut saya itu sangat penting ya, karena sekolah atau pembelajaran itu sendiri berpedoman pada kurikulum, dan kurikulum sendiri ini merupakan instrumen dalam pengelolaan pendidikan. Dengan kurikulum itu sendiri yang memang isinya berupa rencana dan tujuan kegiatan belajar, membuat pembelajaran bisa sistematis, tertata rapi, dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di sekolah tersebut, sehingga tujuan pendidikan yang diharapkan bisa tercapai. Nah, selanjutnya untuk yang nomor 3 soalnya, yakni jelaskan mengapa dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus disesuaikan dengan pengembangan peserta didik, serta jelaskan pula cara dan prosedur menggali sumber-sumber dana untuk menyelenggarakan pembelajaran di sekolah. Nah, menurut saya karena sarana dan prasarananya itu sendiri yang memakai, menggunakan, dan merasakan manfaatnya adalah peserta didik itu sendiri, maka tentunya hal tersebut harus disesuaikan dengan perkembangan peserta didik agar semua semua peserta didik bisa menerima manfaat semaksimal mungkin dari sarana prasarana yang diberikan. Nah, bagaimana sih cara memperoleh dananya? Nah, menurut saya yang setelah saya baca untuk yang sekolah negeri tentunya yakni dari dana BOS atau bantuan operasional sekolah yang diperoleh dengan pengajuan ke pemerintah. Nah, untuk yang sekolah swasta sendiri mendapatkan dana dari iuran SPP yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, baik sekolah dan siswanya. Nah, untuk universitas bisa mendapatkan dana dari UKT per semesternya yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak. Dan jika dana yang disediakan pemerintah itu tidak cukup atau setauku dalam arti terdesak gitu ya,
Setahu saya, sekolah bisa meminta bantuan kepada siswanya dengan syarat sudah mendapatkan izin dari provinsi, kemudian izin dari pihak siswanya tersebut, serta tidak adanya unsur paksaan dalam meminta dana. Nah, selanjutnya untuk ke soal nomor 4. Soalnya bagaimana pendapat saudara mengenai konsep kepemimpinan pendidikan efektif akan berpengaruh pada model dan karakteristik sekolah yang efektif. Jelaskan pendapat saudara dengan bahasamu sendiri. Jadi menurut saya setuju ya dengan perkataan bahwa konsep kepemimpinan pendidikan efektif akan berpengaruh pada model dan karakter sekolah yang efektif. Karena yang mengelola seluruh unsur di sekolah tersebut adalah pemimpin sekolah atau kepala sekolah itu sendiri, di mana pemimpin yang efektif mempunyai visi dan misi serta kebijakan-kebijakan yang efektif pula, sehingga akan membangun sekolah tersebut ke arah yang lebih baik. Sedemikian sehingga model dan karakteristik sekolah tersebut juga ikut efektif. Nah, sepengalaman saya ketika pergantian kepala sekolah, dalam arti mendapatkan kepala sekolah baru, banyak sekali perubahan yang terjadi ke arah yang lebih baik karena kebijakan atau peraturan yang dibuat kepala sekolah yang efektif dan sekolah pun terus berkembang. Maka dari itu sering terjadi sekali pemimpin yang efektif ini diletakkan di sekolah dengan tanda kutip agar model karakteristik sekolah tersebut bisa berubah menjadi lebih baik. Nah, untuk soal yang kelima, yakni menurut pendapat saudara, bagaimana konsep dasar budaya organisasi sekolah yang efektif serta berikan contoh budaya organisasi di sekolah. Nah, saya jawab, konsep dasar budaya organisasi di sekolah menurut saya yang efektif adalah bagaimana seluruh unsur pendidikan itu tetap sinkron, sedemikian sehingga siswa yang merupakan objek belajar itu mencintai sekolah tersebut gitu. Dalam arti semangat untuk belajar ke sekolah. Yang memang ini merupakan tantangan dari setiap sekolah, apalagi guru dalam menciptakan budaya organisasi sekolah yang efektif agar hal tersebut bisa terjadi. Nah, untuk contoh budaya organisasi sekolah, yakni organisasi sekolah ini harus jujur dalam arti keterbukaan atau transparansi atas segala tindakan yang memang menyangkut kedua belah pihak, baik sekolah maupun siswa. Selanjutnya adanya kerjasama, yakni yang baik menggunakan antara sekolah dengan siswa, yang saling menguntungkan antara sekolah dengan siswa. Hal ini sama juga ketika pembelajaran antara siswa dan murid yang saling berdiskusi dan berpendapat. Kemudian adanya norma dan aturan. Adanya norma dan aturan yang dibuat oleh sekolah agar setiap tindakan yang dilakukan sekolah mempunyai batasan. Kemudian disiplin yang tinggi di mana semua teratur dan sesuai dengan porsinya. Kemudian sekolah tersebut bersifat demokratis, tidak membeda-bedakan setiap orang dalam sekolah dan memiliki rasa toleransi yang tinggi. Kemudian nyaman, yakni sarana dan prasarana di sekolah memadai dan masih layak untuk dipakai. Kemudian kreatif dan inovatif, yakni sekolah selalu berusaha mengembangkan hal-hal baik dalam model pembelajarannya maupun kebijakan yang ada di sekolah. Nah, lanjut untuk soal yang terakhir, yakni nomor 6. Menurut pendapat saudara, apa itu TQM atau Total Quality Management dan bagaimana implementasinya? Nah, menurut saya TQM adalah kegiatan meningkatkan kualitas objek pendidikan, yakni 6M, yang dilakukan dengan cara perbaikan secara terus-menerus di setiap tahap, baik perencanaannya, pengorganisasiannya, pengarahannya, pengawasannya, dan evaluasinya, serta setiap unsur dalam sekolah demi meningkatkan mutu sekolah yang diharapkan, serta menghilangkan atau mengembangkan hal-hal yang kurang dalam sekolah itu sendiri. Nah, untuk implementasinya yang pertama yakni melakukan observasi pada mutu setiap tahap dan unsur pendidikan.
Kemudian mengumpulkan informasi dan data apa saja yang harus diperbaiki dan dikembangkan. Kemudian mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan untuk memperbaiki dan mengembangkan hal-hal yang kurang, seperti melakukan analisis hambatan dan pendukung, analisis kepuasan pelanggan, dan mengkomunikasikan bersama dan lain-lainnya, dan hal-hal tadi. Kemudian yang terakhir, yakni pengelolaan informasi dan data, meninjau dan mengembangkan sistem atau pengolahan informasi. Dan selanjutnya, pengolahan informasi dan data, meninjau dan mengembangkan sistem atau model kualitas yang akan diterapkan, melakukan pelatihan dan memastikan semua komponen untuk mengembangkan sudah lengkap dan tuntas. Selanjutnya yakni melakukan pengembangan sesuai prosedur dan kelengkapan yang sudah disiapkan, kemudian melihat hasilnya apakah efektif atau tidak, serta melakukan pencegahan terhadap hal-hal yang mungkin terjadi. Ini terakhir yakni lakukan perbaikan secara terus-menerus guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sekian untuk pembahasan soal ujian akhir semester pengelolaan pendidikan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di lain video.